Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Salsabila Putri, NIM 2300667. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya, yaitu tentang bisnis model kanvas, yaitu menjual salad buah, dengan dosen pengampu Dr. I.R. Raymond Lapisa, MT MSc. Baik, sebelum masuk penjelasan, di sini saya akan memperkenalkan identitas saya, yaitu nama saya Faiza Salsabila Putri, NIM 2300667, dengan mata kuliah pengantar kewirausahaan. Saya berasal dari Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu BMC. Bisnis model kanvas adalah tools yang digunakan dalam menyusun strategi bisnis. Tools ini berperan dalam menggambarkan konsep konsumen, infrastruktur maupun keuangan yang akan terlibat selama menjalankan bisnis. Konsep bisnis model kanvas dibangun dari ide-ide setiap orang yang memiliki sudut pandang sama terhadap suatu isu dalam perusahaan. Kemudian dari ide-ide tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yang akan menjadi solusi permasalahan tersebut. Selanjutnya, mengapa sih kita harus menggunakan bisnis model kanvas? Dilihat dari pengertian di atas, bisnis model kanvas memiliki beberapa penting dalam menyusun strategi perusahaan. Dari model kanvas tersebut, bisnis memiliki gambaran terkait aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam menjalankan baik skala besar maupun kecil. Di sini ada beberapa alasan penting lainnya yang harus diterapkan dalam memulai bisnis model kanvas, yaitu yang pertama, memetakan alur model bisnis yang Anda akan dioperasikan. Yang kedua yaitu menjelajahi model bisnis baru, apakah Anda baru memulai atau bisnis yang sudah ada. Yang ketiga yaitu gunakan kanvas untuk beralih dengan mudah antara model bisnis dilajahi dan eksploitasi. Sebelum Anda membuat bisnis model kanvas, terdapat 9 poin yang penting yang harus masuk dalam model bisnis tersebut. Poin terpenting yang dimaksud adalah yang pertama yaitu key partners. Key partners berperan penting dalam mengelola atau mengorganisir aliran suatu barang atau layanan lainnya pada bisnis Anda. Posisi pada key partners memiliki peran penting agar key activities yang telah dibuat berjalan efektif dan efisien. Di sini key partner saya yaitu penjual buah, karena sebelum memulai usaha kita harus mempunyai pemasok agar usaha kita berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu key activities. Key activities adalah aktivitas yang akan dilakukan untuk menghasilkan produk berkualitas. Oleh karena itu, elemen ini sangat penting agar value proposition yang Anda inginkan dimiliki produk tersebut. Key activities biasanya dipecahkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama produksi, menghasilkan suatu produk berkualitas atau berkuantitatif tinggi sesuai branding Anda. Yang kedua yaitu pemecah masalah, memberikan solusi untuk permasalahan setiap pelanggan melalui konsultan atau organisasi lainnya. Yang ketiga yaitu platform atau jaringan, aplikasi yang secara rutin diperbarui agar berfungsi sesuai kebutuhan pelanggan. Di sini key activity saya yaitu yang pertama membuat salad buah, yang kedua menjualnya kepada konsumen, yang ketiga yaitu pemasaran kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu value proposition. Value proposition menggambarkan keunggulan produk yang akan Anda tawarkan, termasuk di dalamnya manfaat apa saja yang akan Anda targetkan kepada pelanggan dapatkan dari produk Anda. Selain itu, value proposition juga bisa menjadi daya tarik produk yang Anda tawarkan ke pelanggan. Oleh karena itu, Anda perlu menjabarkan keunggulan yang membedakan Anda dengan competition. Poin-poin value proposition yang perlu Anda sebutkan yaitu, dalam saya memilih menjual salad buah dengan value proposition yaitu salad buah yang menyegarkan untuk tubuh. Yang keempat yaitu customer relationship. Customer relationship di sini berarti bagaimana upaya perusahaan untuk menjalin hubungan atau ikatan dengan pelanggannya. Hal ini tentu tidak mudah sebagai setiap pelanggan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, jadi tidak mudah untuk mengambil hati mereka. Setelah hubungan dengan pelanggan terjalin, Anda perlu mengawasi dengan ketat dan intensif, dengan begitu mereka tidak akan berpaling ke kompetitor lainnya. Di sini customer relationship saya yaitu pribadi, dan yang kedua menggunakan channel. Yang kelima yaitu customer segment. Bagian terpenting dalam bisnis model kanvas adalah kita harus menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis Anda. Untuk menentukannya,
kita perlu melakukan beberapa hal. Di sini customer segment saya yaitu pengunjung, di mana ada pengunjung yang datang langsung ke toko saya, atau bisa disebut semua orang, karena dalam bisnis saya tidak menentukan siapa saja yang bisa membeli. Yang keenam yaitu key research. Key research artinya daftar sumber daya apa saja yang akan terlibat untuk menghasilkan value profession Anda. Sumber daya tersebut melibatkan penyediaan bahan baku, pengontrolan stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional. Di sini key research saya yaitu modal, yang kedua yaitu bahan-bahan, yang ketiga karyawan, dan keempat stand atau perlengkapan untuk memulai suatu usaha tersebut. Yang ketujuh yaitu cost structure. Selain masalah teknis seperti yang disebutkan sebelumnya, bisnis model kanvas juga mengatur masalah finansial yang akan digunakan untuk operasional nantinya. Artinya, kita perlu memetakan biaya dan memastikan besarnya biaya tersebut sesuai dengan value profession bisnis. Dalam hal ini, kita harus bisa menetapkan biaya paling mahal dan paling penting setelah key research dan key partners serta key activities yang ditetapkan. Di sini cost structure yang saya tetapkan yaitu yang pertama bahan-bahan, yang kedua peralatan, yang ketiga gaji atau komisi karyawan, yang keempat flyer, yang kelima sewa tempat. Yang ke-8 yaitu revenue stream, di mana revenue stream merupakan bagian yang paling fatal di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Pada poin ini, kita perlu memikirkan bagaimana strategi terbaik agar bisnis memperoleh pendapatan yang melimpah. Misalnya, apakah pelanggan akan membayar satu kali? Apakah perusahaan Anda memiliki biaya pelanggan bulanan, serta mungkin Anda memberikan produk secara gratis seperti yang Anda berharap sebagian pelanggan mengupgrade ke produk premium berbayar. Di sini revenue stream yang saya dapatkan yaitu dari yang pertama dari hasil penjualan salad yang saya buat, yang kedua yaitu dari tips, yang terakhir yaitu channel, di mana sesuai namanya channel di sini berarti saluran atau media apa yang akan kita gunakan untuk mempromosi atau menyalurkan produk yang kita ke pelanggan. Hanya melalui channel yang tepat, pesan dalam produk yang kita buat akan sampai ke pelanggan. Oleh karena itu, pilihlah saluran yang sering atau umum digunakan oleh pelanggan, misalnya media sosial yang memiliki banyak penggunaan aktif atau logistik terbaik untuk mengirimkan produk ke pelanggan. Di sini channel yang saya gunakan dalam menjual salad buah. Yang pertama, saya melakukan dengan penjualan secara langsung, yaitu penjualan stand. Yang kedua, menggunakan media sosial, yaitu Shopee Food. Yang ketiga, yaitu menggunakan aplikasi GoFood. Selanjutnya, bagaimana cara membuat BMC? Ada beberapa cara dalam membuat BMC. Yang pertama yaitu persiapan. Sebelum memulai, kita dapat belajar banyak dari pesaing kita. Pilih beberapa pesaing dan petakan model bisnis mereka. Berbekal informasi ini, kita akan memiliki wawasan mendalam tentang apa yang diinginkan pelanggan dan apa yang bersedia mereka bayar. Yang kedua yaitu hubungan tiap komponen. Setiap proporsi nilai membutuhkan segmen pelanggan dan aliran pendapatan. Maka dari itu, hubungan poin-poin pada elemen bisnis model kanvas yang saling relevan. Jika Anda memiliki beberapa segmen pelanggan, cara yang terbaik adalah memilih warna untuk setiap segmen di catatan ditempel yang Anda gunakan. Dengan begitu, Anda dengan mudah melihat apakah untuk setiap segmen ada posisi nilai dan aliran pendapatan. Yang ketiga yaitu fokus kondisi saat ini. Jangan mencampurkan ide untuk keadaan masa depan dengan apa yang sedang terjadi sekarang, dan jangan mencampur departemen yang berbeda. Jika Anda bekerja untuk organisasi besar, Anda mungkin menemukan berbagai proposisi nilai dan model bisnis. Dalam hal ini, minta departemen yang berbeda untuk memetakan model bisnis mereka sendiri. Anda dapat membandingkannya setelah itu. Yang terakhir yaitu evaluasi. Periksa apakah setiap segmen pelanggan terkait dengan proposisi nilai dan aliran pendapatan. Pastikan semua yang ada di sisi kiri kanvas diperlukan untuk menopang sisi kanan kanvas. Segala sesuatu yang lain bisa pergi. Beri peringkat kinerja model bisnis Anda. Dengan beberapa hal itu akan membuat kinerja BMC Anda lebih terjalankan sesuai yang Anda inginkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan.
Dari pernyataan yang telah saya berikan, dapat saya simpulkan yaitu penjualan salad buah tanpa perencanaan bisnis yang jelas dapat mengakibatkan kebingungan dalam segmen pasar, kurangnya proporsi nilai yang kuat, serta kesulitan dalam menentukan saluran distribusi yang efektif. Untuk mencapai kesuksesan, penting untuk mengidentifikasi sumber pendapatan yang tepat, membangun hubungan positif dengan pelanggan, dan mengelola sumber daya dengan efisien. Kesimpulan ini menekankan perlunya menyusun strategi bisnis yang komprehensif untuk meningkatkan peluang kesuksesan dalam penjualan buah. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.